Itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita, jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya langsung banget. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi sangat mengejutkan manuver dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang bersaksi bahwa kriminalisasi Anies Baswedan di kasus Formula E itu ternyata ulah Pak Jokowi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Gitu. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly, kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian judi, kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat ketika pada tahun 30 ada 4 kader PNI di Ciamis hanya teriak merdeka, merdeka dan merdeka sekarang karena bergelora spiritnya Bung Karno. Mereka dikenakan hukuman gantung Bung. 4 kader ini. Lalu salah satu yang akan menjalani hukuman gantung itu kemudian bisa berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno besok saya akan menjalani hukuman gantung dengan mulut tersenyum. Dengan keyakinan. Karena saya yakin Bung Karno akan memerdekakan Republik ini. Jadi untuk merdeka, banyak yang siap digantung dengan tersenyum. Yang mencurahkan nyawanya. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan
yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Wah. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto, saya yang sedang menata pikiran saya mendengarkan ini. Ya. Karena Sok sedikit saya, banyaknya dan beberapa bagian kita bersama, saya terlibat di dalam proses-proses Pak Jokowi naik ke kekuasaan. Tapi sejujurnya saya tampaknya tidak cukup siap mendengarkan semua apa yang Anda katakan ini. Iya. Ada satu kalimat yang perlu saya sampaikan pada Anda di hadapan penonton ini. Anda sadar betul menyampaikan semua ini. Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Sama dengan Bung Karno dulu. Ketika berteriak Indonesia merdeka sekarang dan sekarang, Bung Karno mengatakan saya dianggap gila ketika mengatakan Indonesia merdeka ketika Pasifik membara. Tetapi saya siap menuju penjara sekalipun, kata Bung Karno. Karena saya yakin di dalam perjuangan untuk bangsa dan negara, satu mati akan tumbuh 1000. Itu Bung Karno yang yakin. Masa kemudian kita sebagai murid-murid Bung Karno lalu takut dan membiarkan seluruh kekuasaan ini dibiarkan hanya ambisi seorang raja yang oleh Dr. Sukidi itu dikatakan punya karakter seperti Hitler, gemar berbohong seperti Pinocchio. Itu kan kita harus berani. Kita ini punya kekuatan nurani. Republik ini dibangun dengan moral force, dengan cita-cita. Bung Karno mengatakan Merinding, jangankan guys. sebuah bangsa, sebuah manusia merdeka, cacing saja diinjek-injek melakukan perlawanan. Oke, kalau saya dinyatakan bersalah atas proses-proses itu, tapi pengadilan sudah membuktikan ini begitu banyak puluhan juta seperti Harun Masiku. Karena itu kan kasus seperti orang yang kemudian ditilang polisi, merasa tidak berdaya, kemudian nyuap polisi. Polisinya juga minta, sama-sama di situ. Padahal Harun Masiku saat itu dia punya kedudukan hukum yang kuat berdasarkan keputusan MA untuk dilantik. Dan keputusan pengadilan nggak ada kaitannya dengan saya, tidak ada dana dari saya. Lalu dicari dengan berbagai jebakan-jebakan. Tadi Mbak Koni mengatakan Kusnadi, bagaimana pakai menyamar, pakai berbohong, kemudian merampas, mengintimidasi tanpa ada surat panggilan. Apakah kita akan membiarkan? Kita berbicara tentang lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang mereka berhak atas keadilan. Sambil mendengarkan jenengan, sudah lama sebenarnya dari hari ini itu saya terus-menerus mengidentifikasi dengan kemampuan saya yang terbatas untuk mengelaborasi, mengidentifikasi dan memahami relasi antara Anda dengan Pak Jokowi. Yang kemudian yang tersisa adalah situasi ini. Sebenarnya apa sih Mas yang membuat partai Anda bersama dengan kader-kader Anda yang kemudian tergambarkan pada diri Anda demikian luka hingga kemudian sikapnya Anda itu demikian ekstrim, terutama dalam hal ini kepada Pak Jokowi. Apa yang terjadi sebenarnya, Mas? Boleh nggak sebelum Mas Hasto jawab? Monggo saya? silakan. Gini ya, aku ini kan orang luar ya. Ya. Aku akademisi, aku di luar ya. Bahwa aku bersahabat dengan siapapun itu hak aku. Oke. Aku saja yang di luar itu bisa melihat begini. Di dalam diri aku tuh tertanam begini, Kakak Akbar. Kita bisa memaafkan kejahatan orang yang mungkin berbohong, mungkin mengeles, begitu. Itu is okay lah. Oke. Tapi satu kejahatan yang paling jahat dilakukan manusia yang punya moral itu adalah pengkhianatan. Aku yang di luar melihat bagaimana dulu Pak Jokowi, karena kan kita ada di sana, Kakak Akbar. Kalau kita nggak pernah kenal Jokowi yang awal tuh kita mungkin juga sebodo amat apa sih urusannya gitu kan. Kita pernah jatuh cinta. Kalau aku jatuh cinta dari seorang Jokowi yang bilang nanti ketika saya presiden saya akan bikin Poseidon supaya Indonesia karena gue orang pertahanan. Lupain itu, saya nggak tahu dia janji apa sama ibu, saya nggak tahu dia janji apa sama Mas Hasto atau sama PDIP. Tapi begitu dia berbalik mengkhianati ibu, itu yang nggak betul. Kalau itu dari ibu sendiri mengatakan kalau pengkhianatan biasa di dalam kehidupan ini. Jangankan kita sebagai manusia, Nabi aja juga mengalami begitu banyak di dalam sejarah perjuangan menegakkan kebenaran itu. Nah sehingga yang justru kita persoalkan adalah ketika pengkhianatan pada cita-cita yang membentuknya. Karena Pak Jokowi itu adalah cita-cita bagaimana seorang rakyat biasa bisa menjadi presiden. Itu kan gagasan idealnya. Itu cermin kedaulatan rakyat dan juga kesetiaan pada konstitusi. Ketika
saya di UI ditanya hubungan antara PD Perjuangan Pak Jokowi, Bu Mega Bu Mega melakukan koreksi sama KONI. Iya. Ibu Mega nggak ada persoalan. Yang persoalan itu Pak Jokowi. Bukan kami yang persoalan dan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang punya persoalan karena tidak memahami konstitusi. Kan yang melarang Pak Jokowi untuk 2 atau 3 periode kan bukan kami, bukan Bu Mega. Bu Mega hanya menjalankan perintah konstitusi. Konstitusi mengatakan jabatan presiden itu 2 periode. Itu yang kami jalankan. Pak Jokowi nggak berkenan. Kemudian yang kedua, ketika urusan Israel mau datang, Bu Mega kan memegang komitmen di keputusan Konferensi Asia Afrika yang ditandatangani 29 negara termasuk Indonesia bagi kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kalau sudah hal yang sangat prinsip, ya apapun elektoral partai turun itu menjadi suatu konsekuensi di dalam menegakkan kebenaran. Sehingga 2 hal itulah yang menjadi salah satu elemen mengapa kemudian Pak Jokowi berbeda dengan kami. Kalau kami tetap sama, kami memberikan suatu ruang ekspresi kekuasaan yang begitu besar. Kami kan selalu menegakkan kebenaran. Tapi lagi-lagi ketika ambisi kekuasaan itu ternyata tidak berhenti, terus-menerus akan dilakukan, bahkan semakin brutal kalau kita lihat, maka ini harus diakhiri meskipun konsekuensinya sangat serius terkait dengan kriminalisasi kader-kader PD Perjuangan. Maka saya menyatakan setelah acara podcast ini, kalau ada kader PD Perjuangan yang terkena urusan hukum, itu adalah kriminalisasi sebagai konsekuensi dari wawancara ini. Tetapi saya kan dikatakan oleh Bung Karno, semua harus menjadi bagian dari pengorbanan dari cita-cita. Apa sih cita-cita? Bu Mega kan sampai menangis menyebutkan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Masa kemudian mau dirusak? Prof. Ikrar Bakti mengatakan bahwa Republik ini jangan sampai kalah dengan satu keluarga terdiri 5 orang. Rocky Gerung mengatakan, meskipun beliau bukan anggota PDI, tapi menenggelamkan PDI. Ini sama saja menenggelamkan ide, gagasan, cita-cita, dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Jadi Pak Jokowi ini seperti melakukan desoekarnoisasi jilid 2. Karena gagasan-gagasan Bung Karno itu mau coba ditenggelamkan bersama dengan PD Perjuangan. Tetapi beliau lupa bahwa kita ini adalah rakyat, kita ini partai yang sah. Kita warga negara yang sah. Sehingga menenggelamkan kami sama saja menenggelamkan warga negara Indonesia. Ini yang selalu diingatkan oleh Ibu Mega. Oke guys, jika memang benar apa yang telah disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto ini, tentu sangat sedih sekali melihatnya, ya Allah. Dan berkaca-kaca mata ini mendengar pernyataan Pak Hasto tadi guys. Jadi teruslah bergerak untuk harkat martabat diri, partai, bangsa, dan negara. Mungkin rakyat tidak bisa membantu dan melindungi, tapi hati nurani, kebenaran tidak akan pernah kalah oleh angkara murka, meski itu memerlukan waktu yang tidak pasti. Kebenaran memang harus terus digaungkan demi bangsa dan negara yang berdaulat ini, walaupun nyawa taruhannya. Semoga orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang menjaga bangsa ini selalu diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi mungkin setelah mendengar podcast ini, jadi teringat kembali kata-kata ataupun ucapan dari Bung Karno. Perjuangan saya lebih mudah karena melawan bangsa asing atau penjajah. Tapi perjuanganmu kelak akan jauh lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Ini ucapan yang mungkin layak dan patut untuk kita renungkan bersama guys. Terima kasih Pak Akbar sudah memberikan ruang diskusi yang sangat mendalam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Hasto ini adalah sebuah kebenaran, bukan hanya hal-hal yang untuk kepentingan daripada partainya. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.